Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar yang berakhir imbang 0-0. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan jalannya pertandingan berdasarkan perasaan saya di saat menonton. Jadi semua perasaan ini ada di pertandingan kali ini. Saya mulai dulu dari rasa saya terharu bagaimana saya melihat supporter Persik Kediri yang hadir, ya menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup banyak. Dan dari supporter PSM Makassar saya melihat adanya nyanyian-nyanyian yang ingin menyemangati supporter Persik Kediri. Saya mendengar itu di televisi. Jadi saya sangat respect bagaimana melihat antara supporter yang memberikan saling semangat, karena kan kita tahu ya Persik Kediri di dasar klasemen, dan supporter PSM Makassar memberikan respect kepada supporter Persik Kediri agar semangat. Itu nilai yang cukup luar biasa yang ditunjukkan dari supporter PSM Makassar terhadap supporter Persik Kediri. Di sini saya terharu sekali. Ditambah supporter Persik Kediri terlihat semangat untuk memberikan support ketika para pemain Persik Kediri bermain. Ada nyanyian-nyanyian yang kembali lagi biasanya saya nggak dengar. Saat lawan PSS Sleman sama sekali nggak terdengar. Justru lawan PSM Makassar ini sudah mulai terdengar chance-nya dari Persik Kediri. Jadi perasaan saya ini sangat senang melihat yang pertama ya respect antar supporter, lalu yang kedua supporter Persik Kediri sudah kembali lagi ke stadion dan memberikan nyanyiannya, supportnya. Inilah sifat manusia yang cukup saya membuat terharu lah intinya. Nah, lalu kita bahaslah di babak pertama. Di babak pertama, PSM Makassar dengan Persik Kediri perbedaannya adalah Persik Kediri secara skema permainan memang belum terbentuk. Karena memang pelatihnya juga pelatih yang miskin strategi ya, menurut saya Saraki ini di 3 pertandingan sebelumnya. Jadi permainan Persik Kediri ini hanya mengandalkan sinergi dan chemistry-nya aja para pemain dari Persik. Jadi ketika satu sinergi nggak cocok, ya udah permainan Persik Kediri akan nggak bagus gitu loh. Ini yang terjadi di semenjak dipegang oleh Saraki. Dan untuk PSM Makassar sudah cukup bagus, sudah cukup matang skemanya. Tim-tim besar sudah banyak yang menjadi korban dari PSM Makassar ya, Persib Bandung, Bali United. Artinya kita nggak perlu pungkiri lagi lah bahwa PSM Makassar ini sudah sangat luar biasa performnya sejauh ini di BRI Liga 1. Inilah perbedaannya dari skema permainan. Nah, yang terjadi di babak pertama adalah Persik Kediri bisa mengimbangkan permainan PSM Makassar. Justru Persik Kediri sebenarnya bisa menguasai bola possession karena memang PSM Makassar lebih menunggu ya saat melakukan defense. Jadi artinya di sini Persik Kediri bisa mengimbangkan permainan dari PSM Makassar. Ini adalah suatu kelebihan. Kenapa? Karena secara skema permainan dari PSM Makassar ini sangat bagus, tapi Persik Kediri bisa mengimbangkan. Ini nilai plus dulu yang saya bisa dapatkan dari permainan Persik. Bagaimana Renan Silva juga di pertandingan kali ini cukup bagus, udah mulai aktif. Semangat pemain Persik Kediri ini terlihat lah ketika ada nyanyian-nyanyian dari supporter, ini terlihat benar-benar spiritnya luar biasa permainan dari Persik Kediri. Nah, yang membedakan apa untuk Persik Kediri dan PSM Makassar saat masih 11 lawan 11 ya, yaitu pada efektivitas melakukan penyerangan. PSM Makassar sekalinya mendapatkan peluang untuk menyerang, itu hampir semuanya menciptakan peluang gol. Kenzo yang melakukan shoot ada 2 kali ya kalau nggak salah, lalu Yakob Sayuri, ada Sananta juga. Artinya efektif sekali untuk PSM Makassar dalam melakukan penyerangan. Jadi skema permainan dari PSM Makassar saat melakukan penyerangan memang terlihat berjalan karena bisa menciptakan peluang. Sedangkan dari Persik Kediri walaupun bisa mengimbangkan permainan PSM Makassar, tapi saat melakukan penyerangan ini juga nggak menciptakan banyak peluang. Jadi saya melihat permainan dari Persik Kediri ini lebih condong hidup di Abioso bukan di Jenderson. Karena Jenderson ketika mendapatkan bola pasti selalu bisa di-handle oleh Agung Manam. Berapa kali Jenderson mendapatkan bola pasti selalu putus. Tapi ketika bola di Renan Silva, ini sudah kembali lagi terlihat Renan Silva ini memberikan kontribusi yang cukup bagus lah. Jadi ada peningkatan lah untuk Renan Silva.
Jadi duet dari Renan Silva, Taufik, dan Adi Eko ini berhasil untuk melakukan skema permainan. Dalam arti kata mengandalkan chemistry ketika pemain ini untuk melakukan aliran bola. Ini sudah berhasil dari para pemain Persik Kediri. Dan saya sangat senang ya melihat Persik Kediri, wah akhirnya Renan Silva sudah bisa memberikan kontribusi. Karena sejauh ini kan Renan Silva selalu saya kritik. Jadi terlihat di sini sudah mulai bisa berkontribusi, sudah ada peningkatan. Nah, insiden terjadi ketika Pluim di kartu merah, kartu kuning 2 kali ya. Nah ini saya jujur juga nggak tahu kenapa Pluim di kartu merah. Tapi perasaan saya ketika Pluim di kartu merah, artinya pertandingan sudah nggak seru ya untuk ditonton. Kenapa? Karena 10 lawan 11. Persik 11 pemain, PSM 10 pemain. Artinya kalau untuk menikmati pertandingan ya sudah nggak enak gitu ya, sudah nggak netral karena 11 lawan 10. Tapi kalau untuk Persik Kediri artinya ada modal untuk bisa memenangkan pertandingan karena PSM Makassar bermain dengan 10 orang. Sedangkan untuk saya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares ketika babak pertama usai, ini akan seperti apa di babak kedua karena bermain dengan 10 orang. Kan kita tahu ya Bernardo Tavares ini pelatih yang cukup bagus. Jadi saya ingin tahu loh strateginya apa nih kira-kira untuk menghadapi tim yang bermain dengan 10 orang. Nah, lanjutlah kita masuk di babak kedua. Jadi sudah ada 2 perasaan ya. Yang pertama terharu, yang kedua menjadi ya lemes untuk menonton pertandingan karena 10 lawan 11. Lalu yang ketiga, saya ketawa. Kenapa ketawa? Karena pelatihnya Persik Kediri melakukan lelucon menurut saya. Memasukkan Arthur Irawan menggantikan Taufik. Kenapa saya menganggap ini lelucon? Karena saya nggak ngerti maksudnya apa untuk memasukkan Arthur Irawan. Bukannya untuk mengganti Jenderson aja yang bermain di sayap kanan jelas nggak hidup. Justru ini menarik pemain yang jelas-jelas saya tadi sudah bilang. Chemistry pemain Taufik, Adi Eko, dan Renan Silva ini sudah bagus. Saya sudah antusias ini. Tinggal bagaimana babak kedua nanti tinggal melanjutkan penyerangannya aja. Saya berharapnya Jenderson diganti gitu loh. Tapi justru Arthur Irawan yang main. Lelucon menurut saya. Alhasil aliran bola dari Persik Kediri di babak kedua mati total. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Persik Kediri hampir semuanya monoton. Mengandalkan skill individu lagi. Mengandalkan ya pemain yang dekat siapa yang dikasih bola. Tanpa ada skema lagi. Gak ada kreativitas. Renan Silva yang saya sudah bilang cukup bagus di babak kedua lemes lagi. Artinya supporter dari Persik Kediri ketika Arthur Irawan membawa bola juga mendapatkan siulan. Ini kan berarti kita sama-sama mengerti bahwa Arthur Irawan ini belum saatnya untuk dimainkan saat kedudukan 0-0. Inilah lelucon yang saya harus kasih tahu dari pelatihnya Persik Kediri, Saragi. Ngapain masukin Arthur Irawan yang jelas-jelas lini tengah dari Persik Kediri ini di babak pertama sudah bagus, bisa mendominasi aliran bola PSM Makassar saat 11 lawan 11 lagi. Apakah ini pelatih dari Persik Kediri menyepelekan permainan PSM Makassar yang karena bermain dengan 10 orang? Kan saya jadi berpikirnya kayaknya nyepelein nih pelatihnya Persik Kediri, sudah pasti menang gitu, makanya mainkan Arthur Irawan. Dan ternyata apa? Di babak kedua, PSM Makassar tidak melakukan perubahan pemain, tidak melakukan perubahan formasi. Hanya saja tugas para pemain di sini saya melihat adanya perubahan. Sananta ini diberikan free roll. Jadi boleh menyebut bola, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh melakukan counter attack. Dan Rashid Bakri juga diberikan perubahan juga tugasnya. Boleh ikut melakukan support ke depan. Dan Kenzo juga ikut maju ke depan. Jadi boleh dibilang PSM Makassar ini nggak bermain untuk counter attack, tetap bermain dengan bola possession, passing-passing pendek. Nggak bermain counter attack sama sekali kalau boleh kita lihat. Nah, di babak kedua ketika PSM Makassar mendapatkan bola, itu juga berapa kali cukup berbahaya untuk berhasil masuk ke area tengahnya Persik Kediri. Kenapa? Karena PSM Makassar ini pemain-pemainnya memiliki spirit. Spirit ini yang berpengaruh karena hasil yang dicapai dari PSM Makassar ini sangat positif. Artinya kan spirit dari pemain PSM Makassar ini cukup bagus. Jadi kalau boleh dibilang PSM Makassar ketika bermain dengan 10 orang ini juga mengandalkan spirit. Itu terlihat bagaimana banyak sekali pemain yang
tetap untuk bekerja keras ya, menciptakan gol, bukan untuk bertahan. Jadi inilah yang saya lihat ketika Arthur Irawan bermain, ya sudah Persik Kediri bermain monoton. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan PSM Makassar ini jangan sampai pemain tengah dari musuh ini kosong. Karena PSM Makassar itu kekuatannya di lini tengah. Ini untung Emarvan nggak bermain dari awal. Justru ada Rashid Bakri dan Kenzo. Dan penampilan Kenzo menurut saya memang nggak terlalu perform ya di pertandingan kali ini. Walaupun memang banyak melakukan peluang gol, tapi untuk aliran bola menurut saya ya ini Kenzo nggak terlalu maksimal. Kalau saya lebih memilih untuk Emarvan dengan Rashid Bakri. Tapi kembali lagi ini pelatih yang lebih paham. Nah, ketika melakukan penyerangan, PSM Makassar itu hampir menguasai sektor tengahnya Persik Kediri. Karena Persik Kediri di sini yang terlihat hanya Adi Eko, Arthur Irawan posisinya selalu nggak jelas. Rahel masuk menggantikan Jenderson, ini juga lelucon buat saya. Kenapa Rahel yang dimainkan bukan Yohanes Pahabol yang jelas-jelas di pertandingan-pertandingan sebelum ini peluang gol yang tercipta dari Persik Kediri itu paling banyak dari Yohanes Pahabol dan Abioso. Tapi Rahel yang dimainkan, alhasil sama aja di sektor kanannya nggak hidup. Jadi 2 kali sudah melakukan lelucon menurut saya dari pelatih Persik Kediri Saragi. Dan untuk PSM Makassar, memang saya nggak banyak berkomentar di pertandingan kali ini karena dengan bermain 10 orang, ya sudah apa yang mau dikomentari selain spiritnya permainnya PSM Makassar. Ada peluang yang bisa tercipta dari Sananta, itu peluang emas ya, tapi bolanya justru ke arah kiper dari Yusron ya, kiper dari Persik. Itu kan pertanda bahwa memang spirit dari PSM Makassar dengan bermain dengan 10 orang itu tetap ngegas. Inilah yang saya suka dari Bernardo Tavares, memberikan arahan kepada pemainnya harus tetap spirit, tetap ngegas. Ini yang saya bisa komentari. Justru lebih banyaknya saya mengomentari Persik Kediri karena bermain dengan 11 orang, tapi justru memainkan pemain-pemain yang menurut saya nggak terlalu berkontribusi, baik di pertandingan kali ini, baik di pertandingan sebelum-sebelumnya. Tapi nanti lebih lanjutnya saya akan bahas di match berikutnya, karena di pertandingan kali ini kalau saya mau bahas permainan Persik Kediri bisa-bisa lama. Dan di sini juga saya banyak ditonton dari PSM Makassar. Jadi intinya untuk PSM Makassar ini sudah bagus spiritnya, mengandalkan spiritnya. Dan untuk Persik Kediri yaitu pelatihnya menggantikan 2 pemain di babak kedua yang menurut saya nggak terlalu pas ya menurut saya. Nah, ketika sudah berjalannya lagi pertandingan, nah di sini saya lucu lagi, ketawa lagi melihat kinerja wasit. Beberapa ya ada tackling-tackling yang berbahaya dilakukan oleh para pemain Persik Kediri. Itu justru di kartu kuning. Kalau nggak salah Adi Eko lah, itu melakukan tackling kepada Rashid Bakri, itu jelas kakinya masuk. Itu kalau menurut saya ya, saya melihat itu harusnya kartu merah. Karena kakinya masuk, tapi justru dikasih kartu kuning. Ya sudah, mau gimana lagi, saya hanya bisa ketawa aja, ini wasit lucu juga. Lalu yang kedua, pelanggaran dari Yusuf kepada Yakob Sayuri, itu juga sebenarnya kakinya masuk. Tapi memang kalau mungkin penglihatan dari wasit 50-50 kali ya, karena itu kan terjadi perebutan bola. Jadi hanya dikasih kartu kuning. Padahal kalau kita lihat itu jelas kakinya fullnya masuk ke kakinya Yakob Sayuri. Nah, lalu ada pelanggaran lagi dari Arthur Irawan, dari Faris Aditama. Jadi permainan dari Persik Kediri saya nggak tahu kenapa justru di babak kedua ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tercipta tanpa ada tujuan untuk berbahaya loh gitu loh, peluang gol untuk PSM Makassar. Tapi semua yang tercipta pelanggarannya itu hampir jauh dari area kotak penaltinya kipernya Persik Kediri. Makanya saya juga nonton, kok mainnya kasar sekali ya, seperti ini kenapa? Ditambah pelanggaran kedua dari Adi Eko yang terkena kartu kuning kedua, itu wasitnya juga lucu, itu kakinya tuh nggak kena. Ketika replay diulang ya, Yakob Sayuri dengan kakinya Adi Eko itu nggak kena, tapi justru di kartu kuning kedua dan kartu merah. Unik ya wasit di pertandingan kali ini benar-benar unik kalau menurut saya. Jadi banyak kejadian yang campur aduk di pertandingan kali ini.
Lalu untuk Rashid Baki yang dijatuhkan oleh Arthur Felix di area kotak penalti, kalau saya melihat secara langsung, memang nggak terlihat seperti ada sentuhan kaki ya. Tapi begitu di replay, itu memang terlihat kakinya itu kena oleh kaki belakangnya Rashid Baki dan terjatuh. Itu harusnya asisten wasit yang melihat. Karena mungkin posisinya wasit, pemimpin wasit ini yang di tengah, posisinya mungkin rada jauh ya. Tapi kan ada asisten wasit, nah ini ngapain tugasnya gitu loh. Makanya di pertandingan kali ini perasaan-perasaan saya ini tercampur aduk, dari yang terharu sampai ya lemes ya karena bermain 10 dengan 11, lalu ketawa dengan perubahan pemain dari Saraki, lalu yang terakhir emosi juga kepada wasit. Ini gimana gitu loh, memimpin pertandingan ini kocak, ditambah lagi perpanjangan waktu di babak kedua hanya 2 menit. Ini tambah lucu lagi, padahal banyak sekali pemain-pemain yang mengalami cedera, mengalami pelanggaran-pelanggaran yang cukup fatal, dan terjadi kartu merah juga di babak kedua. Harusnya perpanjangan waktunya itu paling nggak 4 atau 5 menit. Tapi justru hanya 2 menit. Inilah yang menarik untuk saya dari kinerja wasit di pertandingan kali ini. Benar-benar tidak ada profesional lah dari wasitnya pertandingan kali ini antara Persik dengan PSM Makassar. Semoga PSSI bisa memberikan evaluasi kepada wasit yang memimpin ya. Jadi inilah review yang saya bisa berikan. Saya nggak terlalu banyak bisa berkomentar untuk PSM Makassar, karena ketika sudah bermain dengan 10 orang, ya sudah, PSM Makassar tinggal mengandalkan spirit, dan itu memang efektif. Spirit pemainnya PSM Makassar, seperti saat kemarin final AFC menghadapi Kuala Lumpur, sudah kalah 3-0 bisa mengecilkan menjadikan 3-2. Itu kan faktor spirit juga yang diberikan dari pelatihnya Bernardo Tavares di babak kedua. Inilah yang cukup saya apresiasi, bagaimana dengan bermain 10 orang tapi PSM Makassar tetap ngegas dengan spiritnya. Dan untuk Persik Kediri ini justru banyak sekali sebenarnya yang saya ingin bahas, cuma kalau melihat waktunya ini sudah cukup panjang, saya nggak kerasa juga 17 menit, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang saya ingin ceritakan juga kepada kalian. Tapi nanti kita akan next bahas Persik Kediri lagi, khusus ya di video sendiri nanti, karena saya masih banyak sekali apa yang saya ingin bahas untuk Persik Kediri, terutama di pelatihnya, dan untuk pelatih baru nanti saya ingin memberikan pesan juga. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian untuk Persik Kediri dan PSM Makassar. Saya sangat respect kepada bagaimana kedua supporter yang memberikan saling support, dan saya juga lihat di video-video saya tentang Persik Kediri banyak sekali supporter PSM Makassar yang memberikan support kepada Persik Kediri. Ini sangat respect lah untuk supporter PSM Makassar. Semoga ini bisa dicontoh oleh supporter lainnya ya. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. See you.